Kisah Sunan Kalijaga. Di Tanah Jawa pada abad ke-15 ketika penyebaran agama, Islam mulai memasuki pelosok desa hingga keraton, lahirlah seorang tokoh besar, seorang wali yang dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena cara dakwahnya yang penuh kebijaksanaan. Ialah Sunan Kalijaga asal-usul Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ia adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang adipati di kerajaan Demak. Sejak kecil, Raden Said dikenal sebagai pemuda yang cerdas, pandai ilmu kanuragan dan gemar belajar. Namun, kehidupannya berubah ketika ia mulai melihat ketimpangan sosial di sekitarnya. Para bangsawan hidup dalam kemewahan, sementara rakyat kecil menderita. Melihat ketidakadilan itu, Raden Said tumbuh menjadi pemuda yang gelisah. Ia marah kepada penguasa dan mulai mencuri harta orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Karena tindakannya, ia diusir dari rumah dan dianggap pemberontak. Dalam pengembaraannya, Raden Said menjadi seorang perampok yang terkenal di hutan-hutan sekitar Demak. Ia dijuluki Brandal Lokajaya, seorang yang ditakuti dan sulit ditangkap. Pertemuan dengan Sunan Bonang. Hingga suatu hari Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang terkenal bijak dan sakti. Saat itu Sunan Bonang duduk di bawah pohon sambil memainkan rebab, sejenis alat musik petik. Melihat seorang lelaki tua sendirian, Raden Said berniat merampas hartanya. Namun Sunan Bonang tersenyum dan berkata, "Wahai anak muda, kalau kau ingin harta, ambillah tali ini." Sunan Bonang melemparkan seutas tali emas ke sungai. Raden Said tanpa pikir panjang langsung mengejarnya. Anehnya, begitu ia menyentuh air, tubuhnya terasa berat dan perlahan tenggelam. Saat itu Sunan Bonang berkata, "Wahai Raden Said, dunia ini seperti sungai. Manusia yang terlalu mengejar harta akan tenggelam oleh nafsunya sendiri." Raden Said tersadar dosa, ia menangis dan memohon bimbingan Sunan Bonang. Sejak saat itu Raden Said mulai belajar ilmu agama dan meninggalkan jalan gelapnya, bertapa di pinggir kali. Sebagai syarat pengendalian diri, Sunan Bonang memerintahkan Raden Said untuk bertapa di pinggir kali, sungai, selama 40 hari, dengan berendam di air hingga leher, dan hanya boleh keluar saat waktu salat. Tempat itulah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga, artinya penjaga kali. Setelah selesai bertapa, Sunan Kalijaga menjadi seorang alim yang bijaksana. Ia menguasai ilmu agama, filsafat, seni, dan budaya Jawa. Dakwahnya pun unik, tidak dengan kekerasan melainkan dengan pendekatan budaya, cara dakwah yang lembut. Berbeda dengan wali lainnya, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui wayang kulit, tembang Jawa, gamelan, dan seni ukir. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa saat itu masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan leluhur. Maka ia memilih untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seni dan budaya yang sudah ada, tanpa harus menghapusnya secara paksa. Ia menciptakan syair-syair suluk, tembang-tembang yang berisi ajaran tauhid dan akhlak, tapi tetap menggunakan bahasa dan irama Jawa. Wayang kulit yang dahulu mengisahkan kisah Mahabharata dan Ramayana, ia ubah dengan memasukkan pesan moral Islami. Salah satu lakon wayang ciptaannya yang terkenal adalah Dewa Ruci, yang mengajarkan tentang pentingnya mengenal diri dan Tuhannya. Kisah persahabatan dengan Sultan Demak Sunan Kalijaga juga dikenal dekat dengan Raden Patah, Sultan pertama Kerajaan Demak. Ia sering memberi nasihat tentang cara memimpin dengan adil dan bijaksana. Sunan Kalijaga menjadi penasihat istana yang disegani karena kecerdasannya dan kerendahan hatinya. Ia berperan penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak, masjid tertua di Jawa. Konon, salah satu dari 4 tiang utama masjid, Saka Guru, dibuat oleh Sunan Kalijaga dari potongan kayu-kayu kecil yang disatukan tanpa paku. Akhir kehidupan, di usia tua, Sunan Kalijaga menghabiskan waktunya berdakwah dari satu desa ke desa lain. Ia tidak pernah meminta imbalan, hidup sederhana dan selalu ramah kepada siapa saja. Sunan Kalijaga wafat dalam usia lanjut. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, dan hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi orang. Warisan Sunan Kalijaga. Lebih dari sekadar seorang wali, Sunan Kalijaga meninggalkan warisan besar dalam bentuk tradisi Islam Nusantara. Ia mengajarkan bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya lokal, tanpa harus kehilangan kemurniannya. Ajaran Sunan Kalijaga tentang toleransi, kasih sayang dan dakwah dengan seni masih terus dikenang dan dipraktikkan hingga hari ini. Pesan dari kisah Sunan Kalijaga, jangan tinggalkan adat, tapi isi dengan syariat. Dakwah bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menyentuh hati manusia.